Berikan saya kesempatan pada kita semua pada hari ini. Siang hari ini saya diberi berapa waktu ini, Bu Lena? Lama atau sebentar, sebentar atau lama? Baik, siang ini saya nggak akan lama-lama aja. Saya ingin Sampai selesai. sampai selesai. Lama enggak apa-apa Pak, kuliah masih malam kok. Nutup. Kuliah sampai malam. Terima kasih. Saya ingin membagikan kepada Bapak Ibu apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya untuk Bapak Ibu sekalian di siang hari ini. Baik, siang hari ini renungan firman Tuhan yang ingin saya sampaikan, saya beri judul Turut Campur Tangan Tuhan. Kita akan melakukan pembacaan firman Tuhan di dalam Yesaya 42 ayat yang ketiga. Seperti nyanyian pujian yang kita angkat hari ini, siang hari ini, diambil di dalam kitab Yesaya pasal 42 ayat yang ketiga. Mungkin ada Bapak Ibu sekalian yang bisa membantu untuk membaca, saya persilahkan. Bisa di-open nih. Yesaya 42 ayat 3. Bulu yang patah terkulai tidak akan dipadamkannya, dan sumbuh yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Terima kasih Bu Deborah untuk pembacaan firman Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita semua juga banyak ya siang hari ini yang hadir dari BPJO. Salah satu dosen kembali yang saya ingin tekankan adalah dosen Pak Edwin Paskalis. Apa sih firman Tuhan dari sepenggal? Atau kita kan percaya kalau Alkitab adalah firman Tuhan. Lalu apa firman Tuhannya yang sepenggal itu di dalam konteks ini berbicara tentang apa? Firman Tuhan yang kita baca di dalam Yesaya 42 ayat yang ketiga ini tentulah bukan firman Tuhan yang asing bagi kita, bahkan dinyanyikan berulang-ulang. Dan lagu ini adalah lagu yang banyak orang suka. Dan mari kita berdiskusi ya, saya ingin berdiskusi, sebab ketika kita berdiskusi, Anda akan menemukan apa yang saya pikirkan dan saya bisa menemukan apa yang Anda pikirkan. Dan siang hari ini, pujian bulu yang terkulai tidak akan diputuskan. Dan sumbu yang pudar tidak akan dipadamkan. Mungkin ada yang bisa Bapak Ibu sekalian, yang bisa mengutarakan apa yang Anda dapatkan ketika menyanyi atau membaca ayat ini. Apa sih bulu itu? Nah, kita ada banyak persepsi begitu loh. Nah, mungkin bisa dari Bapak Ibu yang hadir yang ini mungkin bisa open mic. Saya persilakan satu atau dua orang begitu. Apa yang Anda dapat dari teks bacaan ini? Saya persilahkan. Mungkin pemahaman dulu ketika kita nyanyi gitu. Tapi nyanyian ini menjadi berkat dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mungkin yang bisa open mic apa yang Anda dapat ketika nyanyi pujian ini. Mungkin Bu Feni, coba Bu Feni Sugiharto bisa? Atau Yakub? Iya, ada Yakub. Emang sudah senyum-senyum itu. Senyumnya manis lagi. Oke, Bu Feni, silakan Bu Feni.
Apa yang Anda dapat ketika Bu Feni membaca teks ini? Ya, saya kemarin kan sharing sama Cik Magda ya. Saya tuh suka nyanyi di kamar mandi gitu. Lagu Oh, ini, oke nih. lagunya Cik Magda, lagu ini juga saya sering kan nyanyi di kamar mandi. Sampai teriak-teriak gitu. Bulu. Menyanyi kamar mandi, maklum. Iya Bu Feni, apa yang Ibu Feni suka dari lagu ini? Ya, kalau aku dapatkan itu kan kehidupan pribadi ya. Kehidupan Ya, pribadi saya. Kerap kali kan kehidupan kita ini kan tidak sempurna. Jatuh bangun di dalam dosa. Dosa besar, dosa kecil pasti terjadi. Itu sengaja atau tidak sengaja juga terjadi. Ketika kita melakukan dosa, pasti kan ada konsekuensinya. Tapi saya percaya karena saya punya Tuhan yang penuh anugerah, saya tidak mungkin sampai terbuang atau terhilang seperti itu. Nggak sampai apa ya, eh nggak sampai apa ya, karena mungkin nggak bebal ya, jadi nggak sampai terhempaskan gitu loh. Saya ya, percaya ya. ayat ini sanggup memulihkan saya day by day seumur hidupku, sekalipun aku sengaja atau tidak sengaja berbuat dosa. Dosa itu kan nggak selalu narkoba, seks bebas apa. Tapi kan kadang-kadang marah pun, mangkal pun, iri hati pun itu kan termasuk dosa ya. Itu kan kilaf gitu loh. Kekilafan saya kan sering terjadi di situ gitu. Gosipin orang terutama. Itu ya ya itu sih. Kilaf, ya itu kilaf. Oke, terima kasih Bu Feni. Mungkin ini Saudara Yakub, ada yang menambahkan Saudara Yakub Iya, ketika Saudara maaf ya, Yakub, aku izin off cam ya. ya it's okay. Ketika Oke ya. Saudara Yakub menyanyikan Ya. sebagai song leader kan, song leader, wow, Nah, keren. Pasti sering nyanyi lagu ini juga. What iya, you feel and what you oke. get when you sing the song. Oke. Yes. Yes, understand. Aku sih belajarnya gini ya, tentang kesetiaan sih ya. Tuhan itu setia sama kita ya. Seringkali kita tuh nggak setia sama Tuhan. Artinya ketika mungkin kita lagi ada masalah, problem gitu ya. Kadang kita cari Tuhan, setia gitu ya. Tapi saat kita lagi baik-baik aja kita nggak nyari Tuhan gitu ya. Tuhan itu setia ya, nggak seperti kita manusia yang ibaratnya ketika kita tidak setia ya udah deh kita lupa gitu kan. Tapi Tuhan itu tetap setia, walaupun kita tidak setia dia tetap setia, tetap sayang sama kita gitu, tetap dicari gitu kan. Apapun yang kita lakukan kita nggak setia tetap Tuhan mencari. Kesetiaan dan tidak setia tetap Tuhan cari. Tapi kalau kita manusia ya nggak lagi setia ya iya gitu kan. Kalau nggak setia ya udah deh, lupa gitu kan. Tuhan tuh tetap setia. Di sini kita belajar kesetiaan Tuhan buat kita tuh luar biasa. Apapun yang masalah yang kita terjadi, kita lupa sama Tuhan, dia tetap sayang kok, tetap setia ya. Jadi ya kita belajarlah kesetiaan gitu ya. Mau ada masalah atau apapun tidak ada masalah pun kita tetap harus setia. Artinya setia itu kita belajar untuk kita tetap percaya ya, tetap komitmen gitu ya, tetap Ya, membaca ya, Alkitab, tetap di jalurnya Tuhan ya. Mau ya, setiap hari kita pikul salib, artinya bukan setiap eh, menit ya, tapi setiap hari, setiap waktu, setiap saat gitu ya, setiap detik itu yang kita tuh pikul salib dimanapun kita berada. Berarti kita harus setia sama Tuhan ya, dengan sharing, dengan ibadah, dengan doa ya, baca Alkitab ya, pujian penyembahan. Kita harus lebih dekat sama Tuhan kita. Kalau kita mengerti sama Tuhan yang kita sembah ya, Tuhan maunya apa? Kita akan tahu. Ya, seperti kita punya sahabat di dunia, ya istilahnya kita tahu oh masalahnya ini ya, dia punya masalah seperti ini. Kalau ketika mana kita dekat, tapi kalau kita nggak dekat kita ya, nggak akan tahu ya. masalahnya. Itulah makanya Oke, kita dekat saya sama Tuhan itu simpulkan, aja. saya simpulkan dari Saudara Yakub kita dapat simpulkan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Ketika menyanyikan lagu ini, Tuhan adalah Tuhan yang setia. Tetapi Bu Feni juga mendapatkan bahwa Tuhan yang tidak mematahkan semangat. Dan mari saya beri persilahkan, ada dua yang resen. Bu Lilis,
Saya persilakan Bu Lilis. Ini aja singkat aja karena berisik di Ya, sini. boleh. Boleh, Bu. Gini Pak, kalau itu kan hulu yang terkulai, Ya. kalau di manusia tuh gini, biasanya orang yang sudah berbuat dosa, orang yang jahat itu dipandang sudah tidak berguna, tetapi Tuhan always give another chance gitu. Jadi Tuhan melihat bahwa jiwa-jiwa itu berharga. Tuhan tidak akan melihat dari sudut pandang manusia yang manusia itu sudah berdosa, dia tidak berguna lagi, tapi tidak. Tuhan itu penuh belas kasihan. Thank you. Ya, terima kasih Bu Lilis. Selanjutnya Bu Catherine Morganlin. Saya persilakan. Saya cuma mau nambahin sama sih sama yang tadi barusan. Shalom juga. Saya Shirley, itu Catherine nama anak saya. Begini Pak Ferry, menurut saya Bu itu kan kecil banget ya. Itu sudah terkulai. Itu sudah terkulai itu seharusnya tinggal disentil dikit mungkin udah patah ya. Tapi Tuhan itu masih bantu kita memberikan chance buat kita, kesempatan untuk kita yang sudah hancur ini untuk berubah menjadi lebih baik. Dengan kesempatan itu seperti itu. Iya. Dia tidak akan patahkan bulu itu. Terima kasih Bu Catherine. Nah, ya. Tadi siapa nama Bu Catherine ya? Bu Catherine Saya ya? Ibu Shirley. Oh, Bu Shirley, sorry ya. Ya, terima kasih Bu Shirley untuk masukan-masukannya. Ada empat yang memberikan kita sebuah wawasan. Apa sih buluh gitu ya? Ada yang ketika saya membagikan materi yang sama, ada yang audiens mengatakan mungkin karena kurang membaca atau apa begitu ya. Bulu dikira bulunya ayam dulu. Apakah itu bulu ayam? Ada yang mengatakan juga bulu kudu ini, bulu badan. Oh, ternyata bukan seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Mari kita akan seperti ini. Bulu yang terkulai tidak akan diputuskan. Kita akan melihat dari sisi konteks aslinya di dalam bahasa Ibrani seperti begini. Jadi orang yang lemah lembut seperti bulu yang terkulai itu tidak akan dipatahkan. Orang yang sudah kondisinya lemah, orang yang sudah kondisinya tidak berdaya, orang yang sudah kondisinya tidak mampu, itu tidak akan dibiarkan benar-benar jatuh. Ini sebuah tafsiran para rabi Yahudi begitu. Dan sumbu yang tak pudar nyalanya tidak akan dipadamkan. Secara Ibrani sumbu yang pudar nyalanya itu juga orang miskin yang diibaratkan seperti lilin yang berkedip-kedip, tidak akan dipadamkan. Orang miskin itu ya orang yang tidak mampu, jadi sudah kedip-kedip gitu. Nyala tidak mampu, mau mati juga. Sudah tidak mampu, tapi masih ada kemampuan yang sangat terbatas. Itu tidak akan dipadamkan. Jadi dimampukan untuk menyala. Dimampukan untuk menyala. Ya tidak lebih. Tetapi tetap nyala. Yang mau padam. Nah, apa sih buluh? Nah, buluh itu adalah gandum ya Bapak Ibu ya, gandum itu yang kita tahu kalau padi semakin dia berisi dia semakin nunduk. Gandum yang semakin bulir-bulirnya itu berisi dia akan nunduk. Dan kalau dia berisi banyak dia akan begitu menunduk atau melengkung gitu ya. Apa arti dari sebuah buluh yang benar-benar berisi? Ada sebuah peribahasa bahwa buah tidak jauh jatuhnya, kalau buah itu jatuh tidak jauh daripada pohonnya. Jadi seolah-olah kelakuan itu adalah sebuah buah, buah itu sebuah kelakuan. Jadi entah kelakuannya itu baik, entah kelakuannya itu buruk, entah ilmunya itu baik, entah ilmunya itu buruk, sebuah yang kondisi yang amat terlalu penuh, terlalu berat, dia diumpamakan seperti buluh yang nunduk terkulai. Dan ini adalah
sebuah sumbu atau pelita begitu yang ditulis di dalam konteks Yesaya 42 tadi ayat yang ketiga. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama menyelami ayat ini lebih lagi. Adakah sesuatu hal yang tidak Anda curigai? Apa sih artinya bulu yang terkulai ini? Dan sumbu yang telah pudar ini apa hubungannya dengan ia akan menyatakan hukum? Apa sih hubungannya dengan hukum? Nah, ternyata Yesaya itu diulangi lagi di dalam Matius 12 ayat yang ke-20. Saya akan bacakan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Jadi konteksnya kedua benda ini ternyata berkaitan dengan hukum. Hah? Berkaitan dengan hukum. Betul Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya salah satu dosen pengajar kita yaitu Pak Yohanes, Dr. Yohanes, yang nanti malam akan mengajar di kelas kita tiap hari Rabu. Dia memberitahukan bahwa ayat ini adalah ayat yang dilatar belakangi sistem hukum orang-orang Ibrani zaman dulu. Jadi Yesaya dalam mengangkat puisi itu tidak diangkat serta-merta dia mengarang begitu atau dia mendapatkan, ya memang mendapatkan ilham Roh Kudus, tapi dia mengangkatnya dari kondisi yang dipahami oleh masyarakat atau audiensnya dia. Yesaya itu mengangkatnya dari sistem pengadilan orang-orang Ibrani. Jadi rupanya bulu dan pelita yang padam itu dipakai di dalam sistem pengadilan oleh orang-orang Ibrani. Dan ketika saya berdiskusi dengan Pak Yohanes ini, saya sempat tanya sama Pak Yohanes, Pak, saya kok penasaran dengan ayat ini. Backgroundnya di mana, Pak? Apa ya? Jadi ternyata Bapak Ibu, hakim di sana itu ya, jikalau ada para tawanan, maksudnya jikalau ada seseorang yang hendak dijatuhi hukuman mati atau hukuman yang berat, mati begitu, dia akan ditangkap di malam hari. Seseorang itu akan ditangkap di malam hari jikalau dia hendak dihukum mati, diketahui pelanggarannya sangat berat begitu, maka imam sebagai seorang hakim akan mengutus prajurit-prajurit menangkap di malam hari. Itulah sebabnya Yesus ditangkap di malam hari karena dia akan dijatuhi hukuman mati. Dan di malam hari di sana tidak pernah ada belum ada listrik ya. Pada zaman itu belum ada listrik. Jadi penerangannya hanya sebuah pelita. Dan ketika seorang imam menghakimi seseorang yang hendak dihukum mati, ketika didapati perbuatannya sudah diadili dengan banyak saksi, dihakimi dengan banyak bukti, dan memang harus dihukum mati, itu seorang hakim akan menaruh nyawa orang itu di atas lentera yang hanya sebentar lagi padam. Jikalau lentera itu padam, matilah orang itu. Atau dia mengambil bulu yang sudah melengkung ini dikipat-kipatkan begini. Ya memang kalau dikipatkan ini memang normalnya akan patah. Tetapi jikalau patah, orang itu mati. Tapi jikalau tidak, orang itu akan selamat. Dalam konteks-konteks tertentu memang seolah-olah hakim ini melibatkan faktor X, faktor yang sekian persen bisa terjadi jikalau ada turut campur hal yang tidak normal atau supranatural. Jadi kalau kita bisa lihat, kalau kita bisa ukur di dalam sistem pengadilan sekarang, kenapa sih para eksekutor hukuman mati harus ditutup mukanya? Karena supaya tidak dilihat siapa yang membunuh orang yang menghukum mati. Supaya tidak ada beban mental dari keluarga atau sang penghukum mati, dari keluarga akan dendam, oh yang memenggal itu orang ini. Dan mengapa tidak semua senjata
para eksekutor tembak mati, misalkan ada orang yang hendak dihukum mati di depan, terus yang nembak itu orang 8. Tidak semua 8 orang itu isinya itu peluru semua, tidak. Mungkin 4 isi peluru, yang 4 enggak. Apa penyebabnya? Karena mungkin juga supaya para eksekutor itu tidak merasa bersalah telah membunuh orang. Demikian juga hakim. Hakim itu juga tidak ingin disalahkan. Imam itu kan harus suci. Dia tidak ingin disalahkan supaya orang tidak menyalahkan, itu adalah hukuman yang dia pukul. Jadi seolah-olah nyawanya itu ditaruh di atas sesuatu yang memang benar berat. 99% patah. 99% padam. Tetapi jikalau ada turut campur tangan sesuatu hal di mana seharusnya patah jadi tidak patah, seharusnya padam tapi tidak padam. Jadi ada faktor X yang tidak kelihatan. Sang penentu adik kodrati itu berturut campur sehingga hukuman yang seharusnya dijatuhkan itu tidak bisa dijatuhkan. Ayat ini menubuatkan bahwa sebenarnya kita ini semua, saudara yang dikasih Tuhan siang hari ini, orang yang harus dihukum mati. Kita semuanya ini adalah bulu yang terkulai. Dosa kita amat sangat banyak. Kita harus dihukum mati. Tapi ada faktor X. Sang Kristus itu, faktor X yang membuat pelita itu bisa menyala selama 8 hari di dalam pesta Hanukah. Pelita yang seharusnya diisi 1 hari padam, minyaknya tiba-tiba menyala terus selama 8 hari. Sang Kristus yang hadir menerangi, melakukan hal-hal yang adikodrati ya, yang tidak masuk akal, membuat umur kita yang seharusnya 1 hari itu mati, tapi bisa diperpanjang, diberi kesempatan yang luar biasa. Itu makna di dalam ayat ini. Sesuatu hal yang ingin saya sharingkan Bapak Ibu, ternyata hidup kita ini ditentukan dari hal-hal yang seperti yang apa ya, kayak dibuang undi yang memang seharusnya begitulah. Ada sebuah ayat yang akan kita baca kembali, yaitu Amsal 16 ayat 33. Saya mohon dengan hormat untuk ada yang membacakan Amsal 16 ayat 33. Amsal 16 ayat 33. Saya mohon dengan hormat kita membacakan, Bapak Ibu. Silakan. Amsal 16 ayat 33, undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Nah, bukan masalah kita harus berjudi ya, tapi hidup kita ini laksana berjudi. Ada sebuah urim dan tamim, ini adalah undian yang dibuat para imam. Kalau urim itu artinya no, yang berarti kalau tumim itu yes, dibuang. Jikalau dia menentukan sesuatu ada buang undi, tetapi keputusan itu berasal dari Tuhan. Bukankah kita semua juga memainkan undian dalam kehidupan kita masing-masing? Kadang kita diberi hadapan dengan keputusan-keputusan yang seolah-olah kita tidak tahu bagaimana. Kita tidak bisa mungkin mendengar suara Tuhan secara audible. Kita sedang mungkin kesulitan kita dalam mencari jawaban-jawaban Tuhan seolah-olah bagaimana. Dan mungkin ada yang merasa bahwa kita menemukan jodoh pun juga kayak dibuang undi begitu. Ini jodoh gua atau bagaimana? Kita membuang undi atau kita membuang undi memutuskan kita pergi ke Bali enggak ya? Membuang undi memutuskan kita jadi ini atau enggak. Banyak keputusan-keputusan itu laksana membuang undi. Tetapi sebenarnya keputusan itu berasal dari Tuhan. Tuhanlah yang memutuskan segala yang ada di dalam kehidupan. Bukan berarti bahwa kalau kita lagi suntuk, yuk kita buang undi, maju atau tidak. Pada hari ini kita konteksnya tidak di sana Bapak Ibu. Tapi tanpa disengaja,
kadang kayak ada kondisi-kondisi tertentu dalam hidup kita yang kadang kita berpijak di dalam satu kondisi yang tidak pasti begitu ya. Sehingga kita belum tahu Tuhan itu mau ke kanan atau ke kiri. Tuhan itu mau ya atau tidak. Tapi keputusan segala sesuatunya itu dari Tuhan. Kasih Tuhan. Saya mempunyai pengalaman pribadi hari-hari ini ketika anak saya harus ada di dalam UGD beberapa waktu yang lalu. Ketika jam 12 malam itu saya bawa ke UGD, dia karena muntah-muntahnya tidak ada henti-hentinya selama 1 minggu, berkali-kali harus juga ke UGD, sampai nggak ada yang dimuntahin, nggak ada atas bawah keluar bawah pun juga cuman gas, ya, sangat kesakitan. Dan ketika dibawa ke UGD itu ada banyak ketakutan di dalam hati saya dan istri saya tentang berita-berita yang macam-macam sekarang ini, di mana anak gagal ginjal, penyakit virus yang mungkin virus biasa flu sekarang menjadi sangat mematikan dan tidak bisa begitu saja dianggap enteng seperti biasanya. Kita harus benar-benar ekstra. Ketika kehidupan kita ini rupanya tidak segampang dulu. Ketika mati dan hidup ini rupanya tiba-tiba nyawa kita itu kayak ditaruh di sebuah tempat yang digoyang sedikit saja udah runtuh. Disitulah saya berdiri Bapak Ibu pada malam hari sekitar jam 1, jam 12-an. Ketika dokter memberikan sebuah vonis, kita nggak tahu apa yang ada di dalam perut anakmu ini. Anakmu harus opname. Ya sebenarnya opname adalah solusi yang bagus ya bagi anak saya, supaya anak saya bisa diopname mendapatkan perawatan yang lebih baik. Tetapi sebagai orang tua yang melihat anak saya dalam kondisi apabila dia diopname, semakin rewel, dan dalam kondisi yang seperti ini, dan dalam kondisi yang seperti demikian, saya melihat dalam hati saya itu benar-benar kayak ada sebuah keteguhan, ada sebuah imajinasi ya, kalau saya bilang ya. Enggak dulu deh untuk opname. Ada sebuah resonansi yang kuat di dalam hati saya. Enggak, pulang. Pulang? Dokter ngomong loh, diopname. Saya tanya lagi, dokter, kenapa harus diopname? Apa alasan dokter? Mohon maaf, saya bukan ahli kedokteran, kesehatan. Tapi kenapa? Apa alasannya? Pak, muntahnya ini udah parah anakmu. Bisa-bisa usus buntu. Tapi dokter, kalau usus buntu kan tidak mendadak tiba-tiba dia kesakitan. Selalu ada tindak sakit yang pelan-pelan muncul, pelan-pelan tenggelam. Saya sehari-hari tidak menemukan dia sakit perut sama sekali. Dan ini kita sudah menyertai anak kita. Terus dokternya tetap ngengkel, loh, itu kan harus di USG, harus di dan sebagainya. Betul. Bisakah di USG sekarang? Oh, nggak bisa, besok. Karena ini kan sudah malam, jam 1. Ya udah, kalau begitu besok aja dok saya kembali ke rumah sakit atau saya begitu. Jadi saya berusaha menolak begitu untuk tidak online. Dan dokter bilang, ya udah, kalau nggak mau tulis surat pernyataan. Saya nulis, tetapi istri saya yang begitu gelisah, ya kenapa papi? Harus, kenapa? Kamu nggak mau nurutin dokter? Emang kamu gini. Saya bilang, mami, diam ya, tenang ya. Saya paham dia begitu kacau walau melihat anaknya begitu. Di dalam kondisi kacau balau Bapak Ibu, seperti buah bumbu. Tetapi ada sebuah resonansi di dalam hati saya, pulang. Dan saya ngomong sama dokter-dokter, suntiklah, lakukanlah apa yang harusnya dilakukan agar gerakan peristaltiknya normal, mungkin mualnya atau apanya semua, injeksi aja nggak apa-apa, tapi saya nggak mau opname.
Habis itu, oke, saya tanda tangan, akhirnya kita pulang, jam 2:30 itu kita sampai di rumah. Setelah disuntik, anak saya bisa istirahat dengan baik, dia bisa tidur begitu sekitar sampai jam 9 pagi, saya biarkan dia. Setelah bangun pagi, saya kasihkan obat, saya kasih dia makan. Habis itu saya telepon lab, serta-merta saya langsung uji lab. Di dalam puji Tuhan, di dalam lab, saya menemukan tidak ada usus buntu, tidak ada usus yang kecepit yang dokter juga sampaikan. Tetapi memang bengkak dia dari usus atas sebelah kanan sampai ususnya dia yang paling bawah itu bengkak semua. Kalau usus biasanya kalau di USG dia harus merapat, tetapi saat itu dia lubang begini, menganga, sehingga makanan yang lewat itu tidak bisa dipegang. Jadi semua itu masuk seret langsung keluar gitu. Nah, ketika itu di USG saya tanya sama dokter USG saya itu, saya tanya, kenapa dok kok bisa bengkak? Kenapa? Ada apa? Dan dia terus terang jujur mengatakan kepada saya bahwa memang virus flu yang hari-hari ini terjadi ini dulu, kalau flu itu kan anak kecil kan selalu lewat tertelan lewat air liur, lewat ini kan tertelan. Kalau dulu mungkin dia mati kena lambung begitu ya Bapak Ibu. Tapi sekarang tidak. Dia bisa lolos dan menginfeksi bagian-bagian rongga dalam anak-anak, sehingga juga dimungkinkan kasus di mana gagal ginjal itu karena virus itu menginfeksi ginjal, sehingga ginjalnya itu meradang dan berlubang, terluka parah karena virus flu, sehingga rusaklah itu ginjal. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, puji Tuhan Bapak Ibu, saya juga mengontak para dokter, teman-teman saya dokter-dokter itu bilang, Pak, kamu nggak usah takut. Coronavirus apapun itu memang sekarang udah tidak bisa dihindari. Hidup mati kita terletak di tangan Tuhan. Kalau Tuhan menghendaki anakmu mati, kalau Tuhan menghendaki kamu mati, ya mati aja. Tapi kalau Tuhan tidak menghendaki wabah penyakit itu, penyakit pampar, menghempas ke orang-orang Israel. Kalau kita umat pilihan Dia, apapun terjadi Tuhan kalau berserta dengan kita. Kalau Tuhan belum menghendaki, ya enggak. Dan betul Bapak Ibu, virus itu tidak merusak bagian penting dari tubuh anak saya. Livernya bagus, limfonya bagus, ginjalnya bagus, saluran kencingnya bagus. Cuman jalur pembuangannya saja bengkak karena virus itu melewati darah. Tapi saya mengucap syukur kepada Tuhan. Walaupun di tengah kondisi yang sedikit chaos, sedikit gelap gulita, bukan sedikit. Ya, namanya anak yang kita peroleh bukan dengan kondisi yang gampang, anak yang harus kita peroleh dengan berdoa dan berjuang. Dan tiba-tiba harus seperti demikian, karena kita tidak memberikan obat-obatan yang dulu ya, karena obat-obatan dulu kita sudah sedia sirup, tapi para dokter sekarang tidak menyarankan kita harus berhenti dan harus konsultasi dengan dokter. Sebuah penghiburan, salah satu doa dokter Eka dari sekarang bertugas di Makassar dan ada di Surabaya, dia kasih support kepada saya begini, Pak, sudah, semuanya ini kehendak Tuhan. Nggak ada yang tidak turut campur tangan Tuhan. Hidup kita kayak di dalam undian. Hidup kita ini kayak di buah undi. Di buah undi aja loh, itu Tuhan yang menentukan. Ingat kejadian Yunus, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yunus pun hidupnya juga diundi. Ketika di atas perahu yang terombang-ambing angin yang begitu riuh redang, semuanya takut, semua stres untuk tenggelam. Akhirnya dibuanglah undi, dan undi itu didapatkan di Yunus. Dan Yunus pun dibuang ke laut, dan memang betul. Jadi ada sesuatu hal, hidup kita ini laksana undian, seperti diundi. Tapi satu hal yang harus kita percaya bahwa kita ini di tangan Tuhan. Kita ini di tangan Tuhan. Bukan Tuhan yang ini kepada Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada.
Jikalau tiba-tiba angin itu bertiup, jikalau tiba-tiba kegelapan itu datang, jikalau tiba-tiba Anda terkulai, jikalau tiba-tiba minyakmu habis, jikalau tiba-tiba duitmu menipis, jikalau tiba-tiba nafasmu tinggal seperti begitu berat, tinggal 1 minutan. Jangan Anda takut. Di sana Yesus ada. Dia yang menentukan hidupmu. Hidupmu tidak ditentukan oleh dokter. Hidup kita tidak ditentukan oleh virus corona. Hidup kita tidak ditentukan oleh seberapa banyak uang yang kita punya. Hidup kita tidak ditentukan oleh segala sesuatu yang ada di dalam kita. Hidup kita ditentukan oleh Sang Pencipta yang tidak kelihatan, yang ada di balik, di atas ketika angin ribut itu menghantam. Percayalah, bulu yang terkulai tidak akan dipatahkan. Dia akan menjadikan lebih indah. Hukuman mati yang seharusnya kita terima tidak akan kita terima, tetapi Tuhan akan membuat kita menjadi indah dan menjadi alatnya yang luar biasa. Demikianlah firman Tuhan, Bapak Ibu sekalian siang hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari-hari yang telah Engkau beri. Semakin hari kami tahu Engkau semakin datang mendekat. Kedatangan yang kedua begitu dekat. Sehingga banyak sekali aktivitas-aktivitas yang aneh menyambut kedatangan. Oleh sebab itu, baiklah kami ini menguatkan hati, menguatkan hidup kita. Menguatkan semuanya ini Tuhan untuk terus menyala-nyala. Pelita yang tidak pernah padam, menanti kedatangan. Berikanlah kami kekuatan terus Tuhan, untuk terus menanti. Dan kami percaya, Engkau terus berserta dengan kami. Berkati anak-anak-Mu siang hari ini dimanapun mereka berada dengan damai sejahtera, dengan kekuatan yang daripadamu. Untuk menempuh hari esok, yang mungkin isunya akan ada angin topan, yang akan ada meruntuhkan ekonomi, menghancurkan segala sesuatu yang mungkin menenangkan hidup kami. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau akan menyertai kami. Engkau adalah Allah pencipta segala sesuatu. Engkau akan mengatur step by step. Engkau akan menuntut langkah demi langkah. Sehingga kami nggak mungkin padam. Sehingga kami nggak mungkin patah. Menurut perhitungan dunia kami harus patah. Menurut perhitungan dunia kami padam. Tetapi kami punya Engkau yang begitu kuat. Yang tersembunyi yang tidak terlihat. Yang memberikan energi kepada lampu kami yang terus menyala. Untuk kemuliaan Allah. Terima kasih Tuhan kami yang baik. Bukan dengan kekuatan manusia, tetapi dengan kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Waktu saya persilakan kembali.